meninggikan Allah setinggi-tingginya, seagung-agungnya, dan itu adalah inti daripada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan Ramadan sebagai hadiah terindah bagi kaum muslimin. Ramadan yang Allah hadirkan sebagai momentum bagi kita untuk menempa nilai-nilai iman dan juga tauhid. Dan bulan Ramadan bukan hanya bertabur pahala, bukan hanya bertabur berkah, namun Allah jadikan Ramadan sebagai momentum bagi kita untuk menempa iman, menempa tauhid. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada banyak nilai-nilai tauhid yang Allah hadirkan di tengah-tengah bulan Ramadan. Sebagian disebutkan di banyak ayat maupun hadis. Maka di antara ada 5 nilai tauhid yang Allah hadirkan di bulan Ramadan yang mulia, yang patut untuk kita renungkan dan kita tadabburi bersama. Nilai tauhid yang pertama, panggilan iman di bulan Ramadan bagi mereka yang melaksanakan siyam. Ketika Allah SWT menurunkan perintah siyam, maka Allah mengawali dengan panggilan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menyampaikan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha'an." Kata beliau, apabila kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, maka persiapkanlah pendengaranmu dengan baik-baik. Dengarlah dengan seksama. Karena sejatinya apa yang ada setelahnya adalah kebaikan yang dengannya Allah perintahkan atau keburukan yang darinya Allah melarang. Maka Ramadan adalah tentang panggilan iman, panggilan tauhid bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Nilai tauhid yang kedua jamaah sekalian adalah perintah ikhlas dan mengharapkan pahala hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, yang populer di telinga kita, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, penuh dengan pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ibnu Battal rahimahullah taala, beliau menafsirkan hadis ini atau mensyarah hadis ini, yang dimaksud karena iman adalah membenarkan wajibnya puasa dan ganjaran dari Allah SWT ketika seseorang melaksanakan ibadah siyam dan qiyam di bulan Ramadan. Sedangkan yang dimaksud dengan ihtisaban, ya, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah SWT, bahwa dia betul-betul hanya berharap akan kebaikan dari siyamnya, dari qiyamnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nilai tauhid yang kedua. Lalu nilai tauhid yang ketiga jamaah sekalian,
ibadah Ramadan kita menghadirkan sifat muraqabah. Sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang beliau mengawali, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dha'fin. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana azibihi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, kata Allah. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas untuk hambaku. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan ibadah siam begitu istimewa? Sehingga Allah mengkhususkan ibadah siam ini nilainya, pahalanya berbeda dengan ibadah yang lain. Sebab ibadah siam yang mengetahui hanyalah Allah Ta'ala. Berbeda dengan sholat kita yang ada bacaannya, ada gerakannya. Berbeda dengan sedekah kita yang ada wujud nominalnya, ada bentuk dan rupanya. Namun siam siapa yang tahu? Hanya rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri akan membalasnya untuk kita. Maka demikian pula nilai pahala daripada siam. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi. Yang pertama bahagia saat dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah saat kelak dia berjumpa dengan Rabb-nya. Kenapa? Itulah saat dimana disempurnakan pahala siamnya yang dahulu dirahasiakan, semuanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesabarannya di bulan Ramadan menjalankan ibadah siam untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu nilai tauhid yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pengagungan Al-Qur'an, pengagungan bulan suci Ramadan bersanding dengan keagungan Al-Qur'an. Kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan sangat identik dengan Al-Quran. Bahkan disebut pula bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia serta pembeda, Al-Furqan, antara yang hak dengan yang batil. Maka disandingkannya bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran menjadi Ramadan ini istimewa. Menjadikan sebagai sayyidus syuhur. Ya, pemimpin daripada bulan yang lain, induk dari bulan yang lain. Dan terkumpulnya berbagai amal ibadah yang agung serta nilai pahala yang agung. Sebagaimana pula ya, efek daripada Ramadan ya, dampak positif dari Ramadan. Ketika diturunkannya Ramadan Al-Quran di waktu malam, di satu malam, jumlatan wahidah, secara penuh, secara utuh, jadilah malam tersebut disebut dengan Lailatul Qadar. Malam kemuliaan yang nilainya kata Allah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dalam nilai tauhid yang begitu agung jamaah sekalian. Bagaimana kita berusaha untuk mengejar kebaikan-kebaikan daripada Al-Quran yang bersanding dengan bulan Ramadan. Lalu nilai tauhid yang kelima daripada bulan Ramadan yang agung ini adalah tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan. Ketika kita sampai di penghujung Ramadan, maka Allah perintahkan kita sebagai dalam firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, dan hendaklah kalian sempurnakan bilangannya. Ini bilangan siam Ramadan. Ya. Walitukabbirullah, hingga ketika telah genap ibadah kita di bulan Ramadan, siam kita, qiyam kita, apa perintah berikutnya? Walitukabbirullah, hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian,
wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian termasuk hamba-hamba yang bersabar. Maka sejatinya di antara poin inti ibadah kita di bulan Ramadan bukan hanya tentang siyam, bukan hanya tentang qiyam, tapi bagaimana kita mengkerdilkan diri kita di hadapan Allah, merendahkan diri kita serendah-rendah di hadapan Allah Ta'ala, serta mengagungkan Allah, meninggikan Allah setinggi-tingginya, seagung-agungnya. Dan itu adalah inti daripada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kita kepada Allah, yang semua terangkum di dalam bulan Ramadan berupa nilai-nilai tauhid yang patut kita renungkan dan kita tadabburi. Demikianlah pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 nilai tauhid di bulan Ramadan. Semoga dapat menjadi bagian daripada semangat kita untuk menghidupkan bulan Ramadan, dan semoga Allah hadirkan keberkahan untuk kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.